Perkenalkan, nama saya Aldila Yulian Malinda, NIM 079 dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Trisna Nurdiandiani, NIM 081. Nama saya Arina Safitri, NIM 107 dari... Saya Eviana Siska Nur Aini, NIM 115. Saya Rismayu Julianti, NIM 125. Kelompok kami akan memaparkan mengenai video perbankan umum. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Manajemen risiko kredit bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Di sini kita akan membahas tentang permasalahan, identifikasi, pengukuran risiko, dan pengendalian. Kredit bermasalah merupakan kredit yang pengembaliannya terlambat dari jadwal yang direncanakan atau bahkan tidak dikembalikan sama sekali. PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Cabang Jombang, merupakan salah satu bank BUMN yang menawarkan berbagai macam layanan kepada masyarakat dari produk kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Berikut contoh permasalahan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Cabang Jombang, selama 3 tahun fluktuatif. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, persentase NPL mengalami penurunan dari 2,56% menjadi 1,46%. Sedangkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, presentasi NPL mengalami peningkatan dari 1,46% menjadi 2,49%. Identifikasi. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Jombang mengidentifikasi risiko kredit mulai sejak pengajuan berkas proposal kredit. Tujuannya untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajiban beserta bunganya dan menilai potensi kerugian yang timbul. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Jombang telah melakukan identifikasi dengan menganalisis data masing-masing debitur kredit modal kerja. Pengukuran risiko. Pengukuran risiko kredit dilakukan oleh AO atau Account Officer dengan menggunakan analisis 5C dan menggunakan metode Credit Risk Rating atau CRR. Analisis 5C yang dilakukan meliputi yang pertama, karakter. Prinsip di mana bank akan menilai calon peminjam tersebut apakah termasuk peminjam yang bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama atau mendapatkan pinjaman bank. Yang kedua ada capacity, yaitu prinsip dengan menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya. Yang ketiga ada kapital, yaitu memeriksa terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki calon peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha seperti berapa besar saldo tabungan, deposito, atau aset investasi lainnya yang dimiliki calon peminjam. Lalu yang keempat ada kolateral, yaitu prinsip dengan memperhatikan bagi para calon peminjam ketika tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Yang kelima adalah condition, yaitu prinsip yang dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah atau calon peminjam seperti usia minimal peminjam, jumlah pinjaman, atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya. Penerapan sistem pengendalian intern harus diterapkan pada semua tahapan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem pengendalian intern perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Jombang meliputi kebijakan perkreditan, organisasi perkreditan, dan prosedur perkreditan. Yang kedua, penerapan prinsip pengawasan ganda pada tiap prosedur pemberian kredit yang mengandung kerawanan yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Yang ketiga, penerapan mekanisme deteksi sejak dini terhadap setiap calon debitur terhadap kebijakan pemberian kredit dan prosedur pelaksanaan kredit. Yang keempat, pengawasan melekat yang dilakukan oleh pejabat bank kepada bawahannya dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tertulis secara berkala kepada pejabat yang berwenang.
Terima kasih.